Jadi self-diagnosis itu memang cenderung berbahaya kalau itu tidak disaring istilahnya gitu ya. Jadi begini dokter, dalam praktik sehari-hari sebagai mahasiswa kedokteran juga pasti sering terpapar berbagai informasi medis secara terus-menerus. Jadi self diagnosis ini kan bahaya dokter. Mhm. Jadi bagaimana cara membedakan antara rasa ingin tahu yang sehat dengan kecenderungan self diagnosis yang berlebihan? Bagaimana cara membedakannya dokter? Jadi self-diagnosis itu memang cenderung berbahaya kalau itu tidak disaring istilahnya gitu ya. Jadi tidak yang pertama caranya menyaring adalah satu, eee, konten ini berasal dari, organisasi atau, sumber yang valid. Nah itu satu. Kemudian 2 dan logis, ya. Logis itu, bisa dinalar dengan ilmu, sederhana misalnya. Yang ketiga, dia di medis ini tidak ada selalu salah, selalu benar, selalu sembuh atau tidak selalu sembuh, tidak mungkin sembuh lah, tidak selalu ada persentase di sana. Nah itu ciri-ciri, media sosial yang untuk self diagnosis itu yang bisa kita percayai. Dan kedua selanjutnya adalah bagi pembaca atau mahasiswa itu sendiri, kita tidak boleh berlebihan terhadap sesuatu yang ada di media sosial ya. Dan untuk diagnosis, untuk proses medis itu harus, secara standar harus memang berdiskusi dengan dokternya ya. Sehingga, antara, pasien tentunya dengan dokternya harus bisa berkomunikasi, bertanya, bisa menjelaskan sesuatunya, patofisiologinya, menjelaskan terapi atau prosedurnya yang akan dilalui. Sehingga, self diagnosis itu, hanya untuk, menambah wawasan aja. Jadi tidak selalu benar, tidak selalu salah, seperti itu. Dan cenderung itu akan kalau itu tidak disaring tentunya akan berbahaya. Baik dokter, jadi kan itu dari sudut pandang sebagai mahasiswa Iya kedokteran. iya. Kalau untuk masyarakat awam lah dokter, Mhm. bagaimana cara yang paling sederhana untuk menilai apakah suatu informasi kesehatan ini dapat dipercaya atau enggak? Karena kan di media sosial ini enggak semua informasi medis itu berasal dari sumber yang valid. Mhm. Bahkan seperti yang dokter katakan tadi, kadang dari pengalaman pribadi atau dari sumber yang tidak jelas lah dokter. Jadi bagaimana cara sederhananya untuk menilai informasi kesehatan ini dapat dipercaya atau enggak? Ya, yang pertama adalah sumbernya, ya. Info itu dari mana? Ya, info itu dari mana? Apakah dari, berita resmi dari organisasi kesehatan, nah ya, ada kesehatan, ada ID ya, ada dari fakultas kedokteran. Nah, itu kan penting ya. Kemudian ada dokter konsultan tentunya, nah itu kan, info-info akan valid ya. Kemudian juga sumbernya dari mana. Jadi meskipun itu tenaga medis tetap harus berdasarkan sumber ilmiah ya. Obat ini ada di, guideline atau ada di protokol dari mana. Nah itu selalu ada sehingga memang, secara di medis ini adalah harus berdasarkan ilmiah ya, scientific, eee, base seperti itu. Baik dokter. Eee, Kalau kita lihat dari perspektif Islam nih dokter, Iya iya. Islam kan Mhm. juga mengajarkan kalau kesehatan ini merupakan amanah yang harus kita jaga. Betul betul. Lalu menurut dokter, bagaimana pandangan Islam terhadap kebiasaan mendiagnosis diri sendiri tanpa berkonsultasi pada ahlinya itu? Ya, kalau tidak salah ajaran Islam mengajarkan kita ber bertanya pada ahlinya. Ya betul Nah, dokter. ya kan segala sesuatu yang tidak yang diurus oleh bukan ahlinya tentunya akan, merusak nantinya. Nah, di sinilah prinsip bahwa, eee, ajaran Islam menganjurkan kita, eee, bertanya atau mencari info yang valid tentunya ya, pada ahlinya ya. Misalnya masalah mata, sebaiknya ke dokter mata. Nah ya, Ya betul. masalah otak ke saya ya, ahli otak istilahnya gitu. Siap Jadi, dokter. seperti itu. Jadi itu yang harus, kita lakukan, bertanya,
atau mencari pada sumber-sumber yang memang kredibel ya. Kalau di medis kan ada jurnal ya, valid apa tidak ya, kemudian buku ya, buku ilmiah, textbook dan sebagainya atau dokter konsultan. Nah, itu memang harus kita ajarkan pada teman-teman kita dan itu sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Baik dokter. Eh, Sebagai penutupnya dokter, tenaga kesehatan khususnya mahasiswa kedokteran pasti memiliki peran penting di era digital seperti sekarang. Jadi menurut dokter, bagaimana peran mahasiswa kedokteran dalam membantu masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi kesehatan digital, dokter? Ya, jadi sebagai mahasiswa di kedokteran tentunya kita harus bisa memberikan info yang baik kepada masyarakat, tentunya dengan kapasitas masing-masing. Ya, misalnya kalau sudah di profesi akan tentunya ilmunya akan lebih tinggi ya, dan harus kalau sebagai mahasiswa tentunya harus ada info-info yang sudah divalidasi oleh dokternya, dokter konsultan atau oleh dosennya, sehingga ilmu-ilmu yang disebarkan itu tidak menyesatkan ya, dan harus di cross check atau dengan ilmu atau protokol yang sudah ada, sehingga tugas kita adalah menyampaikan yang benar bahwa misalnya menyebarkan sumber yang baik. Oh, ini dari ID ya, ada sekarang yang contoh ada virus hanta. Ya, hanta, betul dokter. Nah, itu sudah ada maklumat dari Kemenkes, dari ID. Nah, itu yang dipakai, disebarkan. Nah, itu yang baik. Contohnya seperti itu dari organisasi kedokteran paru atau kedokteran infeksi tentunya. Nah, itu kan sudah sesuai standar ilmu tertinggi ya, organisasi dari ilmu masing-masing seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa nih dokter, atau organisasi kemahasiswaan itu sebaiknya memberikan peran seperti apa di kondisi yang seperti ini, dokter? Bagaimana peran seharusnya? Ya, tetap harus aktif dalam menyebarkan ilmu dan pengetahuan medis secara bijak ya. Contoh seperti ini ya, kita podcast ini kan eee eee, tentunya kalau tentang saraf tentu saya sangat bisa, ya saya menguasai karena kita sudah belajar atau sudah memulai gelar konsultan tentunya. Nah, sehingga seperti perlu disebarluaskan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi memang kita di medis itu banyak sub-sub atau kompetensi yang sudah dipilah-pilah dan sesuai masing-masing. Sehingga itu yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk menyebarkan hal-hal yang sudah memang sesuai sumbernya yang valid. Baik dokter. Kalau untuk cara menanggapi konten kesehatan yang dari sumber nggak jelas itu bagaimana dokter? Apakah kita langsung mengkomen, ini hoax atau bagaimana caranya dokter? Ya, yang pertama kita di media sosial tidak boleh sangat berlebihan Oh ya. iya, Misalnya tidak suka langsung gampang komen, gampang memberi ikon-ikon jelek ya, itu kan nggak bagus ya. Sehingga tentunya kalau itu sudah jelas-jelas tidak benar, ya, tentunya kita boleh berkomen ya, jelas tidak benar. Misalnya minum air menjadi tidak sehat, nah, itu kan tidak benar ya. Nah, itu harus kita komentar bahwa eee, secara medis itu seperti ini, ya, kita jelaskan. Atau kita berikan linknya sumbernya, nah itu kan sangat baik. Misalnya tadi tentang pertanyaan tentang wortel untuk kesan mata, kita kasih sumbernya, bahwa dari organisasi mata ini sumbernya ini, dari textbook ini, atau dari organisasi dunia seperti kan seperti itu. Sehingga kita memberikan meluruskan berita yang kurang baik dengan sumber yang baik, sehingga tidak ada istilahnya itu pertentangan di media sosial, seperti itu. baik dokter, terima kasih dokter. Eh, Dokter ada pesan nggak untuk mahasiswa atau masyarakat yang dimana mengalami cemas berlebihan dikarenakan konten kesehatan ini dokter, konten self diagnosis ini dokter? Ya, terima kasih. Jadi di era digitalisasi ini, era keterbukaan tentunya info-info itu akan banyak ya. Sebagai mahasiswa dan masyarakat tentunya harus bijak dalam mencikapi info-info, terutama info medis ya. Jadi harus dilihat dari mana datangnya, sumbernya dari siapa ya. Nah, itu harus dicek betul. Nah, kalau memang itu
dirasa benar, tentunya harus dilanjutkan dengan konsultasi dengan dokter. Ya, enggak bisa kita berpikir sendiri, mendiagnosis, "Oh, saya kena ini," belum tentu. Sehingga butuh klarifikasi atau bertemu dengan dokter untuk, kepastiannya tentang segala sesuatu tentang informasi medis. Jadi seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Mhm. Masya Allah, sangat menarik ya pembahasan kita pada hari ini. Dari diskusi ini bisa kita dapatkan dan kita juga bisa belajar kalau bermain media sosial itu memang menjadi tempat, sarana untuk memberikan edukasi kesehatan yang bermanfaat. Tetapi kita juga harus bijak memilah dan memilih konten-konten mana yang betul-betul valid, sesuai fakta, dan dari sumber yang jelas. Jangan terjebak dalam self-diagnosis yang berlebihan hingga memicu kecemasan dan overthinking. Terima kasih kepada Sama-sama. Dr. Syadevi Nander Kurniawan, spesialis konsultan saraf, atas ilmu dan insight yang sudah diberikan pada podcast Ashifa episode 1 kali ini, dokter. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ashifa episode 1 pada kali ini. Saya Zagar Hamidi Simamora sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.